ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun, dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di Tatanan Kehidupan Baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Anda masih mendengarkan RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. RRI Radio Tanggap Bencana. RRI Radio Tanggap Bencana. Belajar di RRI. Edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di RRI. Kelas Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang para pendengar setia dari RRI Palembang Radio Tanggap Bencana COVID-19. Siang hari ini bareng sama Selvian, hari Rabu. Hari Rabunya pasti bakalan seru, nggak kelabu karena nggak ada yang pakai baju abu-abu di sini ya. Oke, dan seperti biasanya pukul 10 sampai pukul 11 kita bakal nyari inspirasi dan dapat inspirasi dari sosok tenaga profesional yang bakal menginspirasi kaum muda, kaum pelajar yang saat ini memang lagi merencanakan cita-cita mereka ya. Pengen jadi sesuatu yang berguna bagi bangsa negara, tapi mungkin ada yang masih bingung pengen jadi apa saya kira-kira ya. Punya bakat di bidang apa, punya ketertarikan di bidang apa. Nah, siapa tahu ada yang tertarik untuk terjun di bidang kesehatan. Nah, ini juga nih, kalau kemarin-kemarin ya ketika musim pandemi ya, mulai dari awal sampai saat ini kita kayak familiar banget sama yang dibilangnya garda terdepan itu bidang kesehatan. Nah, ini udah ada sosok tenaga medis, nah khususnya yaitu perawat. Kalau kita lagi sakit pastinya ada yang merawat dong ya. Nah, ada sosok seorang perawat yang akan memberikan inspirasi untuk kita semuanya. Pastinya ada Nurse Amelia Oktarina Escape MKes. Tuh gelarnya udah banyak banget loh. Nanti kita bakal kepoin ya, gimana sih biar bisa dapat gelar seperti Nurse Amelia ini ya. Udah punya Escape, ada MKes-nya pula, udah nurse pula ya. Nanti bakal dikasih tahu caranya untuk kalian yang pengen jadi seorang perawat ya. Nah, caranya gimana? Kalau pengen kepo, selain kalian pantengin terus ya siaran kita di kelas inspirasi sampai jam 11 nanti, kalian juga bisa ikutan bergabung melalui telepon di 0711 36 9977 buat ngobrol langsung sama nurse-nya. Nah, atau bisa WA juga ke 0878 9965 0916. Atau kalian juga bisa streaming langsung untuk melihat ya Nurse Amelia-nya melalui streaming YouTube RRI Palembang. Boleh bertanya juga ya via live chat di RRI Palembang. Dan sesaat lagi kita bakal ngobrol seru bareng sama Nurse Amelia Oktarina di Inspirasi.
cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Hey! Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Belajar di RRI. Edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di RRI. Kelas Inspirasi. Kelas inspirasi untuk hari ini di hari Rabu bakalan ada inspirasi dari tenaga medis, yaitu perawat yang cakep banget deh. Mau deh sakit kalau perawatnya cakep ya. Aduh, jangan dong, jangan doain kayak gitu. Tapi ini merupakan salah satu faktor yang berpengaruh juga ya, bikin pasiennya tuh jadi cepat sembuh gitu. Kalau yang rawatnya cakep banget kayak nurse Amelia Oktarina nih. Kalau penasaran sama nurse-nya, kalian sekarang juga streaming di RRI Palembang ya, YouTube RRI Palembang. Nah, kita langsung aja deh ya kepoin profesi seorang perawat, di mana bakal diceritain oleh nurse Amelina Oktarina yang udah tersambung juga nih via Zoom. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mbak Selvi. Apa kabar ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat banget. Nih udah pakai baju merah nih. Merah itu berarti semangatnya menggebu-gebu ya. Iya. Oke deh. Ini pastinya banyak yang penasaran nih sama profesi tenaga medis, khususnya perawat nih ya. Kita panggil kakak aja ya, Kakak Amel. Kakak Amel ya? Kak Amel atau boleh, Kak Oktarina Kak nih? Amel. Kak Amel ya. Kak Amel boleh. Oke, Kak Amel sebagai seorang nurse. Nah, pastinya ada yang penasaran juga, apa sih itu nurse ya? Nanti bakal diceritain ya, dijelasin sama Kak Amel juga. Tapi kalau boleh tahu nih, Kak Amel sekarang tenaga medis dari salah satu rumah sakit ya di Kota Palembang. Ya, benar. Saya seorang tenaga medis perawat di salah satu rumah sakit umum daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Oke deh. Kalau gitu Kak Amel langsung aja deh ya, boleh diceritain ke pendengar RRI Radio Tangga Bencana tentang profesi seorang tenaga medis yaitu perawat. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Selvi. Sebelumnya saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk RRI. Saya mau menyapa dulu nih
jargonnya RRI ini untuk seluruh pendengar RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Bener ya Mbak Selvi ya? Ya, bener banget, keren. Ya, jadi gini, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya tadi sudah lengkap disampaikan oleh Mbak Selvi, tapi bisa dipanggil Amel atau Kak Amel karena sepertinya pendengar kita pada pagi hari ini lingkupnya itu adalah anak-anak yang sedang mencari jati diri sepertinya ya Mbak Selvi ya. Iya. Anak-anak tamat SMA, jadi yang saat ini masih bingung atau galau menentukan langkah atau profesi apa yang akan dipilih ke depannya. Baik, hari ini mohon izin saya kepada seluruh senior yang ada di Sumatera Selatan khususnya yang ada di Kota Palembang, saya mewakili profesi kita nih, profesi perawat, profesi yang memang dari sejak lahir sudah ditakdirkan sebagai profesi mulia. Jadi dalam kesempatan ini juga masih dalam rangka Hari Raya Idul Fitri ya Mbak Selvi. Ya. Saya mohon maaf dulu, mohon maaf lahir batin kepada seluruh pendengar RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19 yang ada di seluruh udara ya, karena ini bisa streaming jadi bisa didengarkan dimanapun. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, jadi di kelas inspirasi ini saya mohon izin kepada seluruh senior yang hari ini sedang bekerja baik di pelayanan di klinik rumah sakit, di institusi pendidikan, kemudian di puskesmas maupun yang saat ini sedang melaksanakan pembukaan atau pelaksanaan pelayanan di praktek mandirinya. Jadi saya mohon izin nih diminta untuk sharing tentang profesi kita keperawatan. Nah, sebelumnya saya juga mau menceritakan sedikit ya, karena tadi mungkin lebih detail akan kita ceritakan di awal bahwa profesi perawat ini sebenarnya bukan hanya untuk profesi yang ada di rumah sakit. Jadi profesi perawat ini bisa terbagi menjadi 4. Jadi pertama yang di profesi perawat klinik itu yang ada di rumah sakit dan di puskesmas. Kemudian ada perawat manajerial, ini biasanya perawat-perawat yang menduduki posisi sebagai pimpinan di keperawatan di salah satu institusi, di setiap institusi. Kemudian ada juga perawat pendidik. Nah, dalam hal ini perawat itu juga bisa menjadi seorang dosen di Stikes maupun di Akademi Keperawatan. Dan terakhir ini yang masih jarang didengar tapi sudah menggeliat dan sudah mulai kita kembangkan, itu adalah sebagai perawat peneliti. Nah, jadi untuk teman-teman SMA ya, atau saya bilangnya adik-adik SMA yang saat ini ingin melanjutkan ke pendidikan keperawatan, jangan ragu. Jadi perawat itu bukan hanya yang kerja di rumah sakit atau puskesmas, bisa juga dilanjutkan menjadi perawat pendidik, perawat peneliti bahkan. Nah, kemudian tadi udah diceritakan juga oleh Mbak Selvi mengenai latar belakang pendidikan saya, Mbak. Selain latar belakang pendidikan itu juga saya sebenarnya diawali dengan pendidikan D3 keperawatan. Nah, jadi D3 keperawatan itu profesi perawat itu kita mulai dari D3 keperawatan. Nah, jadi untuk adik-adik mahasiswa, adik-adik siswa ya yang saat ini ingin melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah untuk keperawatan, itu bisa kita mulai dari pendidikan D3 keperawatan. Kemudian setelah saya lulus dari D3 keperawatan, saya lanjut ke S1 keperawatan, kemudian melanjutkan profesi nurse dan melanjutkan S2 keperawatan, S2 kesehatan. Nah, sebenarnya memang ada lingkup linear lagi di mana perawat ini sudah diakui sebagai profesi yang profesional, di mana profesi profesional ini adalah profesi yang memiliki skill atau pendidikan hingga ke jenjang profesor. Jadi kita memiliki perawat-perawat yang sudah bergelar profesor saat ini. Jadi jangan ragu untuk para pendengar yang ingin melanjutkan pendidikannya di perawat, jangan ragu, pendidikannya akan berkelanjutan dan teman-teman bisa terus melanjutkan pendidikan perawatan. Nah, selain itu juga, jadi saya ini tadi sebelumnya untuk pendidikan pertama itu saya dari D3 keperawatan, Akperkesdam 2 Sriwijaya. Udah di halo ya Mbak? Halo. Untuk seluruh alumni dan yang saat ini mungkin masih ada di Akperkesdam 2 Sriwijaya.
kemudian S1-nya saya dari Bina Husada, nurse-nya saya dari Stikes Muhammadiyah, dan S2-nya saya dari Universitas Kader Bangsa. Jadi dari 4 gelar saya itu saya punya 4 alma mater, Mbak Selvi. Berbeda-beda Jadi ya 4 Kak alma ya? mater, ya. Berbeda-beda ya? Iya, berbeda-beda basicnya. Jadi di sini maksud saya berasal dari 4 alma mater. Jadi kita bisa memilih pendidikan berkelanjutan untuk keperawatan. Nah, ini saya mendapatkan data untuk di Sumatera Selatan sendiri itu sudah ada 8 akademi keperawatan dan 9 STIKES, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Nah, jadi untuk rekan-rekan pendengar RRI yang saat ini bingung ingin masuk ke jurusan apa atau masuk ke universitas apa, di Sumatera Selatan khususnya ini ada banyak sekali pilihan untuk teman-teman melanjutkan pendidikan di keperawatan. Nah, selanjutnya teman-teman, saya masuk ke pembagian perawat, bahwa perawat itu tidak selalu yang bekerja di rumah sakit ataupun di puskesmas. Nah, nanti ketika teman-teman ingin melanjutkan keperawatan di bidang perawatan, terus teman-teman D3 keperawatan, itu teman-teman sudah bisa langsung melanjutkan bila ingin melanjutkan pekerjaan. Gitu. Kalau saya, ketika saya tamat Akper itu di tahun 2008, itu alhamdulillah nggak pakai nunggu lama, itu langsung bisa bekerja di salah satu rumah sakit besar swasta di Kota Palembang. Nah, setelah itu selama saya bekerja, saya melanjutkan kuliah saya di S1. Jadi paginya saya kuliah, sore dan malam saya melanjutkan pekerjaan di rumah sakit. Nah, istilahnya itu kita tetap bisa bekerja, tetap produktif, dan kita tetap bisa melanjutkan kuliah kita. Nah, dari D3 ke S1 itu ditempuh selama 2 tahun. Sama ya seperti jenjang pendidikan lain, di mana dari diploma ke S1 kita lanjutkan dengan 2 tahun masa pembelajaran. Nah, setelah itu saya pada saat saya S1 keperawatan itu, saya mencoba untuk mengikuti seleksi tes CPNS. Nah, alhamdulillah di tes pertama itu saya langsung lulus. Tes CPNS-nya saya langsung lulus, tapi tetap saya melanjutkan sekolah. Jadi saya CPNS dengan basic D3-nya, kemudian saya melanjutkan sekolah, S1 saya selesai, saya penyetaraan untuk gelar di pekerjaan ya. Nah, setelah itu saya melanjutkan S2 dulu selama 2 tahun masih sambil bekerja. Kemudian saya melanjutkan profesi selama 1 tahun, profesi untuk keperawatan. Nah, di sini sebenarnya mengapa saya kasih gambaran seperti itu, profesi perawat ini termasuk profesi yang sebagai bentuk gambaran inspirasi untuk teman-teman yang saat ini mencari inspirasi, bahwa profesi perawat ini adalah profesi yang cepat untuk diserap di lapangan pekerjaan. Jadi dengan tamat D3 berbekal STR dan ijazah, teman-teman bisa melamar untuk masuk ke berbagai rumah sakit di Palembang atau dimanapun. Bukan hanya di rumah sakit, bisa juga tadi memasukkan di institusi pendidikan sebagai tenaga administrasinya, atau melanjutkan di berbagai perusahaan seperti itu. Karena banyak sekali perusahaan besar seperti perusahaan minyak, perusahaan perkebunan yang berada di daerah-daerah terpencil itu membutuhkan tenaga medis yang salah satunya adalah tenaga perawat. Jadi besar sekali peluang untuk rekan-rekan yang ingin melanjutkan ke keperawatan apabila ingin cepat dapat kerja gitu ya. Nah, selain itu juga, selain cepat dapat kerja, pendidikan keperawatan ini kalau saya pribadi sudah membawa saya hampir mengelilingi daerah, bahkan luar negeri dengan profesi keperawatan saya, dan juga mendapatkan kesempatan-kesempatan yang sangat menarik di dalam kehidupan saya. Nah, pertama ketika saya tamat di 2008, itu saya langsung bekerja di rumah sakit besar di Sumatera Selatan.
Di sana saya menemukan ritme pekerjaan yang luar biasa baik, luar biasa sangat sangat apa ya, memotivasi kita untuk bergerak maju seperti itu. Nah, setelah saya menjadi ASN, saya pun tetap mengembangkan diri, kemampuan saya melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan skill yang saya miliki agar tetap bisa menjadi yang berbeda dari perawat-perawat lain gitu. Jadi ketika kita ingin menjadi perawat yang profesional, kita memiliki 3 komponen yang harus lebih ya. Pertama dari sisi pendidikan, dari knowledge-nya, kemudian dari sikapnya, afektifnya, kemudian dari psikomotornya, tentang skill-nya. Nah, skill di sini di era maju saat ini, selain skill kemampuan kita dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien, juga dituntut tentang skill bahasa, ya Mbak ya. Jadi kita harus mampu menguasai beberapa bahasa internasional agar kita mampu memiliki lingkup pendidikan yang lebih luas lagi. Nah, salah satu lagi yang menarik dari profesi kami, profesi perawat, ini adalah lingkup pekerjaan yang ada di luar negeri. Nah, perawat Indonesia khususnya, tamatan dari Indonesia, ini dikenal sebagai perawat yang sangat baik di luar negeri. Saya teringat pengalaman saya pada saat saya menjadi petugas kesehatan haji di tahun 2016 itu di Arab Saudi. Mbak Selvi, itu mudah banget buat ketemu perawat-perawat asal Indonesia. Jadi kalau saya merujuk pasien ke salah satu rumah sakit, saya udah ngeliat nih, ini udah muka-muka Asia. Ketika saya tanyakan, ternyata ini perawat Indonesia. Kemudian ke sini lagi perawat Indonesia. Jadi tamatan perawat dari Indonesia itu adalah salah satu perawat yang terbaik yang ada di seluruh dunia. Bahkan ini sudah diakui oleh dunia ya. Jadi untuk teman-teman pendengar RRI yang saat ini ingin melanjutkan ke keperawatan, selain lingkup pekerjaan yang cukup besar peluangnya, juga bukan hanya ada di Indonesia, di luar negeri. Dan terakhir ini ada satu lagi pengalaman atau kalau saya bilang itu kemungkinan atau tempat pekerjaan yang bisa kita kembangkan sebagai seorang perawat, yaitu praktek mandiri keperawatan. Ada juga ya, praktek Kak, mandiri sekarang ya, keperawatan. praktek mandiri keperawatan ada ya, Kak? Nah, ini yang ingin saya saya sosialisasikan pagi ini kepada teman-teman perawat. Jadi ketika adik-adik siswa saat ini melanjutkan pendidikan ke D3 keperawatan, sudah lulus D3 keperawatan, sudah memiliki STR, itu bisa membuat praktek mandiri keperawatan. Nah, tapi memang untuk kompetensi yang ada di praktek mandiri itu adalah kompetensi keperawatan. Nah, hal ini sudah dilindungi oleh Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014, di mana turunan dari Undang-Undang Keperawatan ini terbitlah Permenkes Nomor 29 Tahun 2019, ini khusus tentang praktek mandiri keperawatan. Jadi praktek mandiri keperawatan itu legal dan saat ini menjadi solusi. Karena tadi Mbak Selvi di depan kita udah sampaikan bahwa ada banyak sekali stikes dan akper yang ada di seluruh Indonesia khususnya ya, dan Palembang saja ini terhitung udah 17, 8 akper dan 9 stikes. Nah, dari sini kan pasti akan ada persaingan nih, mana setiap tahun lulusannya akan ada kurang lebih ribuan orang yang lulus dari profesi perawatan ini. Nah, tetapi dengan adanya Permenkes ini, itu membuat perawat dilegalkan untuk mendirikan praktek mandiri perawatan. Nah, dengan praktek mandiri keperawatan, kita sebagai perawat itu tidak usah lagi berpikir untuk aduh nanti nggak dapat kerja nih, aduh gimana ini. Kita tetap stay di rumah dengan melengkapi persyaratan yang diminta oleh undang-undang untuk mendirikan praktek mandiri keperawatan gitu Mbak Selvi. Oke, jadi ini mungkin juga kurang lebih yang bersama kayak kebidanan ya Kak ya, yang juga bisa melakukan Iya. praktek di luar juga ya.
kita tahan Ya, dulu. benar. Ini pastinya teman-teman udah mulai punya pikiran nih. Oke, udah ada 2 hal yang bisa dicatat. Kalian kalau udah tamat SMA, kalau pengen jadi perawat bisa masuk Akper, bisa masuk Stikes juga ya. Itu nanti ada yang lulusan D3, ada yang bisa jadi langsung S1 gitu ya Kak ya. Nah, Ya. tapi kalau pengen tahu lebih jauh, langsung aja deh tanya-tanya di line telepon 0711369977 atau via WhatsApp di 087899650916 atau tanya aja melalui live YouTube kita di RRI Palembang. Nah, bareng sama Nurse Amelia Oktarina. Ini juga nantinya kita bakal tanya tentang yang namanya nurse. Ini kan sekarang kebanyakan perawat udah pakai gelar di depan yang namanya nurse ya. Nah, sebenarnya apa sih nurse itu? Nanti ya bakal dikasih tahu sama Kak Amelia. Tetap bersama kami di Kelas Inspirasi. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Walau hampir tiada sudut untukmu menghela nafasmu, teriring doa untukmu, suara ini untukmu. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua jerih lelah yang tak bernilai demi raga yang lain. Jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun. Dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat.
dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Apa pesan mereka tentang COVID-19? Pendengar RRI Sumatera Selatan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya, Made Suartika, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan untuk tidak melakukan mudik pada Lebaran tahun ini, dan juga dapat menginformasikan kepada saudara-saudara di Jawa yang biasanya melakukan mudik untuk tidak melakukan mudik Lebaran tahun ini. Stop mudik Lebaran tahun ini sebagai wujud tanda kasih kepada keluarga tercinta. Virus itu enggak pernah ikut mudik loh, kecuali kamu yang ngajak. Jangan sampai terjadi penyesalan di kemudian hari. Salam sehat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Sudah siapkah Anda dengan tatanan kehidupan baru? Keselamatan kesehatan menjadi protokol wajib untuk mengatasi resiko penyebaran COVID-19. Kini perubahan merupakan keniscayaan. Mari siapkan tatanan kehidupan baru. Pakai masker saat di luar rumah, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan gunakan hand sanitizer. Jaga jarak minimal 1 meter saat beraktivitas dan hindari keramaian. Jaga pola hidup sehat dengan makanan bergizi dan olahraga. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republic of Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Belajar di RRI. Edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di RRI. Kelas Inspirasi. Yeay, belajar di RRI Kelas Inspirasi bersama dengan salah satu tenaga medis. Pastinya ini udah profesional banget ya. Dilihat dari gelarnya ada Nurse Amelia Oktarina Escape MKes. Tinggal satu lagi kayaknya bakal ditambah nih ya. Oke, tadi udah dikasih tahu sebenarnya apa itu perawat ya. Jadi perawat itu juga sekarang itu udah bukan yang cuma mengurus pasien aja, karena udah ada lagi berbagai macam jenis perawat lainnya. Jadi ini bisa jadi pilihan juga nih buat teman-teman yang kayaknya aduh pengen jadi perawat tapi nah tapi mungkin ada yang kayaknya takut gitu masuk rumah sakit ya, ada yang takut lihat jarum mungkin loh ya, tapi apakah benar seperti itu Kamel? Nah, kalau ada yang penasaran banget nih, langsung yuk buruan aja di 0711369977 atau juga melalui WhatsApp di 087899650916 dan juga via YouTube ya, streaming melalui RRI Palembang. Nah ini Kak, tadi terkait dengan yang sempat aku bilang barusan ya, ini udah ada yang bertanya juga. Kita boleh ya singgung dikit dulu nih tentang gimana sih kalau jadi perawat itu ya. Dari Aisyah Fatia nih via YouTube streaming RRI Palembang Kak. Jadi katanya kalau jadi perawat itu nggak boleh merasa takut sama darah kan Kak? Nah bener nggak tuh nggak boleh takut sama darah? Nah karena saya mau jadi perawat tapi suka lemes kalau lihat darah. Mungkin ya kalau lihat darah langsung yang langsung pengen pingsan gitu ya. Nah apa yang harus saya lakukan? Apa ada semacam latihan mental nih buat saya biar nggak parno sama darah Kak? Gimana tuh Kak? Iya. Ini pertanyaannya emang sering banget ya, sering banget ditanyain. Ini emang kalau jadi perawat, tapi saya takut darah, ini gimana gitu ya.
pakai slogan ini aja deh, kalau yang takut kita temenin, kita cintain, jadi nanti akhirnya nggak takut lagi gitu. Nah, di keperawatan sendiri sebenarnya ada metode bagaimana mengurangi intensitas ketakutan kita terhadap zat-zat yang kayak gitu ya, lihat darah, lihat luka, lihat banyak lagi sebenarnya pemandangan-pemandangan yang kalau misalnya kita tidak terbiasa menjadi hal yang menakutkan. Nah, sebenarnya di tiap keperawatan itu ada laboratorium kliniknya. Jadi di sana kita bisa mencoba mulai dari hal-hal yang mirip-mirip dengan darah, misalnya cairan berwarna merah. Itu terus diingatkan sambil memberikan afirmasi positif kepada diri kita bahwa kita nggak takut. Kita tidak takut dengan darah karena memang itu akan menjadi pemandangan yang akan ditemukan setiap hari. Apalagi kalau misalnya kita bertugas di unit-unit misalnya di IGD yang memang sewaktu-waktu, bukan cuman sekali sehari, bisa berkali-kali melihat pemandangan-pemandangan yang di luar biasa gitu ya, yang nggak biasa dilihat sama orang-orang biasa. Nah, tipsnya pertama, kuatkan dulu, karena memang untuk menjadi perawat itu sebenarnya tidak mudah. Perawat itu dari segi pendidikan, dari segi kemampuan dan skillnya itu juga kita diasah selama 3 tahun minimal untuk jenjang diploma, kemudian melanjutkan ke S1 2 tahun dan melanjutkan profesi 1 tahun. Jadi total kalau dari D3 kita 6 tahun untuk belajar khusus tentang keperawatan. Itu yang untuk profesi S1-nya. Nanti kalau S2 kita lanjut lagi 2 tahun, kemudian S3 ada lagi keperawatan dan lanjut lagi profesor. Jadi emang pendidikannya berkelanjutan. Nah, di sini pertama jangan takut dulu. Karena memang nggak selalu maksudnya kita nggak pemandangan itu kita bisa ketemu sewaktu-waktu, tapi tergantung juga kondisi dan tergantung juga posisi nanti ketika kita ditempatkan. Jadi berikan afirmasi positif bahwa kita nggak takut karena itu hanya bentuk cairan, dan terus dilatih setiap hari untuk membiasakan melihat misalnya kalau misalnya darah ya berarti melihat hal-hal berwarna merah cair gitu. Sama kayak halnya kita misalnya, aduh takut banget sih sama misalnya satu hal gitu ya. Jadi kalau misalnya kita emang selalu menanamkan itu, kita takut, itu sugestinya kita bakal takut terus ya Kak ya? Iya benar banget. Jadi afirmasi positif terus bahwa kita nggak takut gitu. Jadi mungkin dari sekarang udah harus biasakan, apalagi kalau misalnya kamu sekolahnya di jurusan IPA, itu kan bakal sering praktek tuh ya Kak ya. Jadi harus beraniin diri tuh kalau pas lagi praktek. Biasanya kan yang paling simpel kalau di sekolah menengah atas itu memeriksa golongan darah ya Kak ya. Nah itu dari situ juga tuh bisa belajar, anggap aja kamu tuh udah jadi perawat gitu ya. Karena aku juga dulu sempet kayak gitu sih Kak. Tapi kemudian juga kemudian ya kayaknya emang nggak berjodoh sih kalau di bidang kesehatan kayaknya. Itu jawabannya ya buat siapa tadi, Aisyah Fatihah. Jadi dari sekarang persiapkan mental kamu juga tuh ya untuk menjadi seorang perawat. Nah terus nih ada lagi yang bertanya Kak, dari Muhammad Rais, katanya salam kenal Suster Amel. Emang kalau semua perawat jadi ini Kak, mungkin bisa klarifikasi juga ya, apakah semua perawat itu dipanggil suster? Sebenarnya sih sekarang kita sudah mensosialisasikan untuk memanggil perawat itu dengan sebutan nurse. Nah, namun memang untuk nurse itu sebagian orang menganggap nurse itu adalah jenjang pendidikan selesai profesi. Jadi teman-teman D3 keperawatan ketika dipanggil nurse belum nurse gitu kan. Tapi sebenarnya nurse itu sendiri adalah dari nurse, dari perawat gitu. Jadi nurse sendiri juga cocok untuk kita panggil pada perawat laki-laki dan perawat perempuan. Sedangkan kalau suster ya, suster itu identiknya dengan perempuan. Suster gitu ya. Padahal kan sekarang ini jumlah perawat laki-laki itu udah makin meningkat karena memang peluang kerja untuk perawat laki-laki dan perempuan hampir sama dibutuhkannya seperti itu. Itu sama nggak Kak sama yang biasanya kalau disebutnya mantri gitu? Itu sama nggak Kak? Oh gitu. Kalau mantri? Kalau saya sih agak kurang ini ya, maksudnya kurang terdefinisi apa itu pengertian mantri. Yang saya dapatkan bahwa mantri itu adalah orang di daerah terpencil, mungkin basic pendidikannya ada basic pendidikan keperawatannya, baik itu perawat
PK atau perawat D3 dan mampu memberikan bantuan pertolongan karena dia sifatnya di daerah terpencil ya. Jadi dia mampu memberikan pertolongan secara holistik. Jadi secara keseluruhan ya, dia sebagai dokternya, dia juga bantu persalinan, dia sebagai bidannya, dia juga sebagai perawatnya. Mungkin itu yang disebut dengan mantri di daerah seperti itu. Tapi kalau untuk jenjang pendidikannya kenapa disebut mantri itu juga saya kurang jelas ya. Kenapa sampai karena itu ada istilah gitu ya? ada istilah seperti itu ya dalam masyarakat Iya. ya di banyak. Dan itu Masih, kebanyakannya pada Kita laki-laki kebanyakan. Iya benar, karena memang ya itu tadi balik lagi ke mental ya. Kalau laki-laki itu biasanya lebih apa ya? Kayaknya kalau ketika perawat laki-laki bilang, aduh takut darah, kayaknya nggak ini ya. Jadi ketika perawat laki-laki biasanya memang dari segi mental dan ini jauh lebih kuat. Misalnya kalau kayak di daerah terpencil, mereka bisa ke daerah-daerah terpencil naik perahu atau apa seperti itu. Mungkin dia emang kebanyakan mantri-mantri itu laki-laki gitu. Ya itu istilah hanya sebuah istilah juga sih ya. Jadi lanjut lagi nih. Muhammad Rais tadi ya, bagaimana cara menghadapi masalah kerja apabila di tempat kerja itu tidak bisa membantu dalam kasus hukum misalnya di mana tempat mengadu atau wadahnya. Terima kasih. Mungkin kalau kayaknya khusus perawat kali ya. Ya, sebelumnya saya mau ngucapin halo dulu untuk apa tadi Muhammad Rais ya? Rais, iya. Soalnya saya kenal baik tuh sama Kak Rais tuh ya. Jadi itu salah satu partner kerja saya di tempat kerja saya terdahulu. Sekarang saya udah pindah ke tempat kerja yang baru ya. Nah sebenarnya ini menjadi salah satu polemik bagi perawat, di mana ketika perawat berhadapan dengan masalah hukum ketika melakukan asuhan keperawatan di layanan entah itu di rumah sakit, puskesmas atau dimanapun. Nah pertama kalau misalnya itu tadi lingkup pertanyaannya rumah sakit ya. Nah rumah sakit memiliki ada yang namanya komite keperawatan. Nah di mana komite keperawatan ini memiliki fungsi dan tugas itu sebagai menjaga peningkatan mutu untuk keperawatan di rumah sakit, termasuk di dalamnya tentang hal perlindungan hukum dan pemberian tindakan sanksi, rekomendasi pemberian tindakan bagi perawat yang dianggap bermasalah hukum seperti itu. Tapi tetap di rumah sakit itu harus yang namanya perawat melalui komite keperawatan harus dulu dilakukan kronologinya ya, atau investigasi hal apa yang melatar belakangi sampai permasalahan itu terjadi gitu. Kemudian setelah itu kronologinya harus lengkap, dari komite keperawatan dicoba untuk dilakukan penyelesaian. Bila tidak terjadi kesepakatan dari permasalahan tersebut, komite keperawatan bisa melanjutkan ke direktur, karena komite keperawatan itu di bawah direktur, dan selanjutnya direktur akan memutuskan bersama bidang keperawatan apa yang akan menjadi langkah dalam hal melindungi perawat dari segi hukum. Nah, selain itu juga dalam hal perawat, khususnya perawat ini punya organisasi namanya PPNI. PPNI itu Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Nah, di Sumatera Selatan itu ada yang namanya DPW PPNI Sumatera Selatan, dan di kota ada yang namanya DPD Kota Palembang. Nah, di sini wadah kita PPNI juga sebagai tempat kita untuk mengadu, untuk meminta perlindungan hukum seperti itu. Tapi tetap harus terselesaikan dulu internalnya. Di rumah sakit harus terselesaikan dulu. Kalau tidak bisa baru ke luar, ke eksternal melalui organisasi. Nah, karena di DPD dan DPW itu ada lagi badan hukum dan yang bisa melindungi perawat-perawat yang mengalami kasus hukum seperti itu. Jadi itu ya, ini juga sebenarnya sih bisa jadi penjelasan juga ya buat mungkin yang lagi mengenyam pendidikan sebagai seorang perawat, ataupun juga sudah atau baru menjadi seorang perawat. Tadi udah jelaskan, kayaknya paham banget deh Kak Amel ya sama yang satu ini, kayaknya udah bidangnya deh. Kak, aku beralih ke gimana ya, Kak? Silakan. Ya udah kalau kita beralih dulu deh. Iya, boleh. Ini via WhatsApp ya Kak. Ada Farah Devina, halo Kak Amel, halo Kak Selvi juga, halo juga buat Farah Devina. Dia mau tanya, katanya, Kak gimana sih perasaan jadi perawat saat ini di tengah pandemi COVID-19 ya katanya. Gimana tuh perasaannya? Pastinya kita juga kepo kali ya.
Ya, halo juga untuk para Devi ya. Para Devina. Oke, para Devina. Mungkin para Devina masih apa ya? Masih pelajar kali bingung ya, sekolah, mau melanjutkan ya gitu ya. Ini saya mungkin tidak bisa mewakili perasaan setiap perawat karena memang setiap perawat di era COVID ini memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Teman-teman perawat di puskesmas mereka memiliki tugas sebagai garda terdepan dalam hal proses screening pasien-pasien yang memiliki COVID di awal, teman-teman di puskesmas. Itu perasaannya pasti akan sangat khawatir sekali karena memang tanpa pemeriksaan, tanpa gejala, tanpa apapun kan COVID ini tidak bisa kita lihat kasat mata ya. Jadi misalnya orang batuk, ini COVID, orang demam, ini nggak COVID. Jadi dari gejala, tanda dan gejala itu tidak bisa kita klasifikasikan pasien COVID atau tidak. Nah, tapi karena pertanyaannya spesifik tentang COVID ya, sebenarnya memang menjadi seorang perawat di era pandemi, kalau dibilang sebenarnya perasaan kita khawatir, perasaan kita takut itu sebenarnya sebelum pandemi udah takut kayak gitu karena memang kita berinteraksi dengan orang-orang sakit gitu, datang membutuhkan bantuan dengan orang-orang sakit. Jadi perasaannya pasti sama. Nah, namun di era pandemi ini saya secara pribadi merasa bangga karena seluruh orang memberikan motivasi tersendiri bagi kami tenaga medis, dalam hal ini perawat, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya. Teman-teman yang bahkan berbeda profesi itu selalu menyemangati kami melalui WA, Mel tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan ini gitu. Belum lagi keluarga ikut khawatir. Yang tadinya mungkin pada saat sebelum pandemi ya kita udah pamit kerja udah selesai gitu, tapi ketika pandemi jangan lupa ini ya, jangan ini ya, harus ini nih. Jadi sebenarnya di era pandemi ini selain rasa kekhawatiran dan ketakutan itu ada juga imbas atau hikmah, bukannya kita ambil ini ya, ada imbas tertentu bahwa profesi perawat ini memang dianggap sebagai profesi yang membutuhkan skill khusus, kita istilahnya diakui gitu kondisinya. Nah, di era pandemi ini juga yang tadinya ya mungkin ya kita jarang cuci tangan, jadi sekarang lebih sering cuci tangan. Sebenarnya perasaannya setiap peristiwa itu pasti ada hikmahnya, dan hikmahnya yang kita ambil di era pandemi ini adalah hikmah-hikmah positif bagi peningkatan profesi kita seperti itu. Jadi rasa cemas itu pasti ada, khawatir pasti ada, tapi ditambah rasa bangga karena memang akhir-akhir ini ketika kita bilang dulu kalau kita bilang profesinya apa? Perawat, oh iya perawat. Kalau sekarang ini profesinya apa? Perawat. Oh gimana jadi itu ini nih. Jadi kekhawatiran, care-nya orang terhadap profesi kita tuh makin meningkat di era COVID ini seperti itu. Jadi mungkin sama juga ya sama pertanyaannya Aisyah Fathia juga. Jadi kata Aisyah Fathia, perawat kan garda terdepan dalam penanganan COVID-19 nih Kak. Bahkan banyak tenaga medis yang harus mengorbankan nyawa mereka untuk menolong sesama. Ada ketakutan tersendiri nggak Kak menghadapi situasi sekarang? Jadi tadi mungkin sudah sekalian dijawab juga ya Kak ya. Aku ke pertanyaan berikutnya ini masih melalui WhatsApp. Kali ini dari Muhammad Arya Pratama. Jadi katanya gini Kak, ada nggak sih jalur beasiswa untuk S1 keperawatan, dan sebenarnya biaya untuk menjadi seorang perawat itu mahal nggak? Oh mungkin biaya ini ya kali ya, biaya pendidikannya. Nah jawab nih Kak. Dari Muhammad Arya Pratama. Oke, bismillah ya, karena ini berhubungan dengan pembiayaan. Jadi saya mau bilang bahwa memang mau dikatakan mahal atau tidak, biaya perawat menjadi perawat itu adalah relatif. Karena kalau saya saat ini merasakan apa yang saya keluarkan, bukan apa yang orang tua saya keluarkan pada saat menempuh jalur pendidikan menjadi perawat sampai dengan saat ini, efek yang dikeluarkan dari menjadi seorang perawat, kalau orang tua saya bilang tuh nyesel ngapa galo-galonya jadi perawat gitu, katanya gitu ya. Karena melihat imbas atau efek yang dikeluarkan dari profesi perawat. Nah ini kalau untuk biaya relatif ya,
karena memang nggak bisa dipungkiri yang namanya sekolah di bidang kesehatan tuh pasti relatif mahal, relatif mahal. Tapi memang untuk jalur beasiswa ada banget. Untuk S1 banyak, S2 banyak, S3 bahkan banyak. Mau di dalam negeri atau di luar negeri banyak. Silakan di browsing melalui internet untuk beasiswanya. Jadi kemungkinan untuk mendapatkan beasiswa itu sangat mudah sekali ya, dengan proses dan seleksi tersendiri tentunya. Gitu. Oke, jadi Arya ya, ini kalau nggak salah panggilannya si Arya, bisa kepoin tentang gimana sih untuk bisa masuk jalur beasiswa ya. Mulai dari D3 dulu nggak apa-apa ya Kak, ntar kalau udah tamat D3-nya baru S1-nya lagi gitu ya Kak. Iya, benar banget. Nah ini saya termasuk nih ya, termasuk yang dari jebolan D3. Jadi dari D3 saya lulus, nggak lama, 2 bulan setelah saya tamat dari D3 sudah dapat pekerjaan. Dari pekerjaan itu saya sisihkan separuh uangnya untuk melanjutkan kuliah lagi ke S1. Kemudian di tengah jalan S1 saya bisa lulus CPNS. Jadi emang nggak usah ragu deh kalau memang mau jadi perawat. Dalam hal ini dalam segi pendidikan, pilihan pendidikannya itu fleksibel sekali. Bisa dari D3, bisa langsung ke S1 ke nurse boleh gitu. Jadi fleksibel sekali dan pilihannya banyak. Bisa ada yang untuk Poltekkes negeri, ada yang swasta juga, boleh nanti dipilih. Oke, kita lanjut lagi sama pertanyaan ini via streaming YouTube. Ada akun yang namanya Udo. Kak Amel, selama pendidikan nurse ini ada mata kuliah psikologi nggak? Oh, ini dia pakai istilah Inggris, berarti perawat ya. Selama pendidikan perawat ada mata kuliah psikologi nggak? Dan gimana sikap kita menghadapi berbagai karakteristik orang yang pastinya tidak selalu ramah? Kalau baperan pasti jadi bete dan berpengaruh pada kualitas layanan. Aduh iya ya. Akhirnya perawatnya jadi jutek dong. Ya gitu ya. Jadi gini, kalau untuk materi khusus tentang psikologi itu nggak ada untuk di keperawatan, karena memang berbeda disiplin ilmunya. Psikologi bagian psikolog dan pendidikan lain. Kalau di keperawatan itu kita nggak belajar tentang itu, tapi kita diajarkan tentang soft skill. Soft skill di sini bagaimana kita berempati, bagaimana kita merasakan kondisi apa yang dirasakan oleh pasien, bagaimana kita menempatkan diri pada saat pasien bersedih, bagaimana kita memberikan penghiburan, bagaimana kita berada posisinya sebagai keluarga pasien pada saat pasien jauh dari keluarganya. Dan itu kami pelajari di pendidikan keperawatan. Itu kita belajar di etika keperawatan. Jadi kalau untuk mempelajari karakter individu manusianya itu kita belajar di etika keperawatan, tapi tidak belajar khusus di psikolog gitu, psikologi, ilmu psikologinya seperti itu. Oke, jadi itu ya, nggak ada ilmu psikologinya, tapi pastinya selama kamu menimba ilmu menjadi seorang perawat, kamu bakal dapat di situ ya, gimana sih kita ketika menghadapi pasien ataupun juga situasi yang bikin kita tuh jadi stres, tapi supaya nggak berpengaruh ya sama kualitas pelayanan kita. Oke, satu lagi nih pertanyaan dari saya perawat Ari, katanya izin bertanya ya, bagaimana mengatasi stresor eksternal dalam menjalankan tugas sebagai perawat? Ini mungkin tadi juga udah dijawab ya. Boleh deh kalau mau dijawab lagi. Jadi emang benar, menjadi perawat itu ketika kita bertemu dengan pasien atau kita ketemu di lingkungan kerja, itu memang benar-benar harus melepaskan dulu permasalahan-permasalahan eksternal yang ada di diri kita. Karena kita ada untuk mendengarkan keluhan pasien, untuk melayani pasien gitu. Bayangkan kalau misalnya permasalahan sudah numpuk di kepala, kita dengar lagi masalah pasien gitu ya, yang ada kita akan cepat terpancing emosi kondisinya seperti itu. Jadi sebaiknya untuk Ari yang mungkin ada permasalahan eksternal, diselesaikan dulu permasalahan eksternalnya, diajak ngobrol, diajak ngopi, siapa yang jadi menjadi permasalahan di eksternal itu diselesaikan dulu, biar nanti ketika kita ke pasien kita udah siap untuk menjadi untuk menjadi mitranya pasien dalam proses penyembuhan gitu.
Jadi harus tetap profesional. Profesional itu yang benar. Nah, oke, jangan misalnya kayak gini nih Kak. Wah, itu kayaknya mantan tuh yang lagi dirawat tuh. Ya udah deh, langsung ya. Ini stresor eksternal ya. Iya, saya curiga nih kayaknya Mbak Selfie nih itu ketemu sama mantannya, ternyata mantannya udah jadi perawat gitu ya. Enggak juga. Asal jangan jadi bidan aja Kak. Serem ya Kak kalau Iya serem dong. Bidan tiba-tiba gitu ya kan karena laki-laki gitu ya. Bidan perempuan semua dong. Oke. Aduh kayaknya seru banget deh. Tapi ini udah hampir pukul 11 juga Kak Amel. Jadi mungkin satu terakhir deh yang disampaikan oleh Kak Amel untuk teman-teman kita ya yang pengen menjadi seorang perawat. Oke, buat para pendengar RRI yang saat ini mungkin ingin melanjutkan pendidikan di bidang keperawatan, kami sangat membuka kesempatan bagi seluruh teman-teman yang ingin bergabung di bidang keperawatan. Namun satu hal yang pasti, menjadi perawat bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Perawat, apalagi mau menjadi perawat yang profesional gitu ya. Jadi di awal sebelum teman-teman bergabung di dunia keperawatan, yuk kumpulkan dulu pengetahuan tentang apa itu keperawatan, kemudian bulatkan tekad untuk menjadi seorang perawat yang profesional, dan kita juga harus menyiapkan mental ya, karena tadi banyak hal-hal yang di luar disiplin ilmunya yang harus kita kuatkan untuk menjadi seorang perawat. Dan kemudian menjadi perawat nggak boleh sering baper ya, karena kita menjadi salah satu tempat curahan hati pasien. Jadi menjadi perawat itu harus sumringah, selalu bahagia. Dan kalau kami dulu pernah dikomentarin sama pasien, Bu, kalau lihat ibu senyum aja kita udah sembuh, Bu. Nah, jadi mau jadi perawat di awal-awal harus latihan senyum yang sumringah gitu ya. Jadi biar bisa menjadi penyembuh tersendiri untuk pasien. Tetap semangat ya untuk rekan-rekan yang mencari inspirasi pada pagi hari ini. Oke, luar biasa sekali. Ini apresiasinya juga banyak banget loh di YouTube channel RRI Palembang. Banyak yang bilang sangat menginspirasi, mantap narasumbernya ya. Perawat yang ramah adalah obat. Please keep smile for all nurse dan jangan jutek walau dalam kondisi apapun. Dan semangat juga untuk Kak Amel, sukses terus ya. Dan masih banyak lagi juga nih yang udah gabung ya melalui YouTube channel RRI Palembang. Terima kasih juga buat semuanya yang udah streaming melalui YouTube untuk hari ini. Terima kasih untuk Kak Amel, sukses ya dengan profesinya, juga untuk rekan-rekan sejawatnya di Sumatera Selatan ya, khususnya juga yang sudah memberikan inspirasi untuk kita semuanya. Pastinya kita terus mendukung perawat khususnya di Kota Palembang dan Sumatera Selatan, apalagi di tengah pandemi seperti ini ya. Dan terima kasih untuk Kamel, selamat kembali beraktivitas Kamel. Terima kasih juga untuk RRI yang sudah mengundang saya untuk menjadi narasumber di kelas inspirasi pagi hari ini. Mohon maaf apabila yang disampaikan belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang namanya kita masih belajar dan proses berbagi ilmu. Terima kasih Mbak Selfie. Titip salam untuk semua rekan-rekan di RRI. Ya, itu dia tadi pendengar ya, kelas inspirasi kita bersama seorang nurse, Amelia Oktarina Escape MKes. Mudah-mudahan sih ini menginspirasi banget untuk kaum muda untuk menjadi seorang tenaga medis garda terdepan ya, khususnya menjadi seorang perawat. Jadi rencanakan cita-citamu saat ini, semoga menginspirasi kamu. Dan besok kita bakal hadir kembali di kelas inspirasi sesi hari Kamis. Dan akhirnya Selvian ya pamit undur diri dulu, kita bakal bergabung bersama dengan program 3 selepas ini. Jangan lupa jaga kesehatan dengan berolahraga, jaga kebersihan, tetap di rumah, jangan lupa pakai masker, jaga jarak dengan orang di sekitar kita, dan mari putus mata rantai penyebaran virus corona dan ikuti anjuran pemerintah. Sampai jumpa. Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia,